Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniawan dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Baiklah, di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama itu nomor 1, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu nilai netting, kemudian loading, offsetting, dan explosion. Nah, untuk soal yang kedua itu jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 tersebut. Nah, untuk soalnya ini kondisi bahan baku A seperti ini. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat periode bulan, yaitu dari bulan 1 sampai bulan ke-8. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 per unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan sebesar 2.500 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, lead time 1 bulan. Kondisi bahan baku B. Pencairan nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan load dengan nilai intuisi 20 dan lead time 2 bulan. Kemudian kondisi bahan C, dapat kita lihat pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load, lead time 1 bulan. Kemudian kondisi bahan baku D, pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, lead time 1 bulan. Lalu kita masuk ke pembahasan. Jadi yang kita kerjakan dahulu yaitu pada bahan baku D dan dengan netting. Di sini pada kebutuhan kotor dengan periode bulan dari bulan 1 sampai bulan 8, di mana pada bulan 1 itu terdapat kebutuhan kotor sebesar 10, kemudian bulan 2 15, bulan 3 20, bulan 4 15, bulan 5 28, bulan 6 15, bulan 7 20, dan bulan 8 23. Nah, di sini kita memiliki persediaan di tangan sebesar 18. Nah, kemudian langsung kita cari. Nah, jadi kita kurangkan persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor. Jadi 18 dikurang 10 yaitu jadi 8. Kemudian pada periode kedua, maksudnya bulan kedua, yaitu kebutuhan kotor sebesar 15. Nah, sementara di sini ada 8. Nah, jadi 15 kita kurang 8 menjadi 7. Kemudian sisanya 0, maksudnya 7. Nah, pada bulan ketiga kebutuhan kotor sebesar 20. Nah, dan jadwal penerimaan persediaan di bulan itu ada 25. Nah, jadi 25 dikurang 20 sebesar 5. Persediaan di tangan kita sekarang 5. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan kotor sebesar 15. Nah, jadi di sini kebutuhan bersihnya menjadi 10,
Kemudian di bulan kelima ada 28. Nah, di sini tetap jadi 28 menyesuaikan ya. Kemudian bulan ke-6 15. Nah, sama juga menyesuaikan sampai ke bulan 8 sebesar 23. Kemudian lot menggunakan FPR. Di sini kebutuhan bersihnya itu pada bulan ke-2 itu ada 7. Nah, di sini bulan ke-4 ada 10, bulan ke-5 ada 28, ke-6 ada 15, dan bulan ke-7 20, serta bulan ke-8 sebesar 23. Nah, ukuran lotnya sebesar 7. Nah, 7 dikurang 17 dikurang 7. Nah, sisanya persediaan kita menjadi 10. Kemudian di sini tidak ada kebutuhan, jadi masih sisa 10. Pada bulan keempat ada kebutuhan bersih sebesar 10. Jadi persediaan dari kita mengambil dari persediaan 10 dikurang 10 menjadi persediaan kita sekarang menjadi 0. Kemudian di bulan kelima ada kebutuhan bersih sebesar 28. Nah, saat itu juga memiliki lot sebesar 86. Nah, jadi tinggal dikurangkan menjadi 58. Kemudian bulan ke-6 ada 15. Nah, setelah kita hitungkan menjadi 43 sisa persediaan kita. Selanjutnya di bulan ke-7 ada kebutuhan bersih sebesar 20. Nah, sisa persediaan kita ketika setelah persediaan tadi dihitung dikurangkan, sisanya menjadi 23. Nah, 43 dikurang 20 sama dengan 43. Sama dengan 23. Kemudian di bulan ke-8 ada kebutuhan bersih sebesar 23. Nah, kita kurangkan, di persediaan kita memiliki 23, jadi 23 kurang 23 sama dengan 0. Kemudian offsetting dan explosion. Nah, di sini memiliki kebutuhan kotor bulan 1 itu 10, bulan 2 15, bulan 3 20, bulan ke-4 15, bulan ke-5 28, bulan ke-6 15, bulan ke-7 20, dan bulan ke-8 23. Nah, di sini kita mencari offsetting dan explosion. Jadwal penerimaan persediaan, kita ada memiliki jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga sebesar 25. Nah, sekarang kita memiliki persediaan di tangan sebesar 18. Nah, setelah melalui berbagai perhitungan, dapatlah kebutuhan bersihnya itu sebagai berikut. Ada 7, kemudian 10, 28, 15, 20, dan di periode maksudnya di bulan terakhir itu ada 23 berdasarkan perhitungan yang sebelumnya. Nah, di sini offsettingnya yaitu sebesar pada bulan ke-1 sebesar 7, bulan ke-2 10, bulan ke-2 itu tidak ada, bulan ke-10 bulan ke-3 itu sebesar 10, bulan ke-4 28, bulan ke-5 15, bulan ke-6 20, bulan ke-7 23. Nah, kemudian kita masuk ke bahan baku C, di mana netting. Nah, di sini kebutuhan kotornya pada bulan ke-1 yaitu sebesar 14. Nah, di bulan kedua kita tidak memiliki kebutuhan. Kemudian bulan ke-3 20, bulan ke-4 56, bulan ke-5 30, bulan ke-6 40, bulan ke-7 46, dan bulan ke-8 tidak ada kebutuhan. Nah, di sini jadwal penerimaan persediaannya
pada Nah, di sini kita kurangkan 14 kebutuhan bersih dikurang kebutuhan kotor, 14 kurang 14. Nah, persediaan di tangan menjadi 0. Kemudian bulan ketiga ada 20. Nah, jadi kita melakukan di sini kebetulan ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 8. Nah, jadi dikurangkan menjadi 12. Kemudian di sini 56. Di sini ada jadwal penerimaan lagi sebesar 10, dikurangkan menjadi 46. Nah, sisanya ini 30. Setelah dihitung menjadi kebutuhan bersih kita sisa 30. Selanjutnya kebutuhan kotor pada bulan ke-6 ada 40. Nah, di sini jadwal penerimaan persediaan sebesar 20. Jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20. Kemudian di bulan ke-7 ada kebutuhan kotor sebesar 46. Nah, di sini kebutuhan bersihnya 46. Nah, kemudian 46 kurang 46, persediaan di tangan sisa 0 pada bulan terakhir. Kemudian load menggunakan load for load. Pada bulan ke-1 kebutuhan bersih sebesar 14, bulan kedua itu tidak ada, bulan ketiga itu 12, bulan keempat 46, bulan kelima 30, bulan ke-6 20, bulan ke-7 46. Kemudian ukuran lotnya 14 kurangkan menjadi 0. Nah, di sini jumlahnya menyesuaikan. Nah, jadi dikurangkan menjadi 0 pada persediaan. Selanjutnya offsetting dan explosion. Pada kebutuhan kotor sama dengan tabel sebelumnya. Nah, ini tadi. Nah, kemudian persediaan di tangan 0. Jadwal penerimaan itu terdapat pada bulan ke-3, bulan ke-4, dan bulan ke-6. Nah, kemudian kebutuhan bersih pada bulan ke-1 itu sebesar 14. Kemudian bulan ke-3 itu 12. Bulan ke-4 itu 46. Bulan ke-5 itu sebesar 30. Bulan ke-6 itu sebesar 20. Bulan ke-7 itu 46. Nah, jadi offsettingnya itu di sini 14. Kemudian pada bulan ke-2 itu sebesar 12. Bulan ke-3 46. Bulan ke-4 30. Bulan ke-5 20. Bulan ke-6 sebesar 46. Lalu kita masuk ke bahan baku B. Netting. Nah, di sini kebutuhan kotor pada bulan ke-1 sebesar 21, bulan kedua itu tidak ada, bulan ketiga 30, bulan ke-4 84, bulan ke-5 45, bulan ke-6 60, bulan ke-7 69. Nah, dan persediaan di tangan kita sebesar 18. Sementara kebutuhan kotornya 21. Jadi 21 dikurangi 18, nah sisanya jadi 3. Sekarang sisanya persediaan di tangan itu 10. Nah, kebutuhan kotor itu adalah ada 30. 30 dikurang 10 menjadi kebutuhan bersihnya 20. Kemudian bulan ke-4 itu 84 kebutuhan kotor. Nah, dikurang dan pada bulan 4 ini ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10. Nah, jadi 84 dikurang 10 kebutuhan bersih menjadi 74 persediaan. Kemudian di bulan ke-5 itu ada kebutuhan kotor 45. Nah, jadi kebutuhan bersih juga 45. Kemudian di bulan ke-6 sebesar 60 kebutuhan kotor.
dan jadwal penerimaan persediaan sebesar 40. Jadi 60 dikurang 20. Sisanya kebutuhan bersih menjadi 40. Sini ada kebutuhan kotor 69. Nah, di sini menyesuaikan kebutuhan bersih 69. Nah, jadi persediaan di tangannya sebesar 0. Kemudian lot menggunakan FOQ dengan nilai lot sebesar 20 dari hitungannya tadi. Kemudian pada periode 1 itu ada kebutuhan bersih 3, bulan ke 2 itu tidak ada, bulan ketiga sebesar 20, bulan keempat 74, bulan kelima 45, bulan keenam 40, bulan ke-7 69, dan bulan ke-8 tidak ada. Nah, ukuran lotnya 20 dikurang 3. Nah, sisanya persediaan di tangan, persediaannya menjadi 17. Kemudian persediaan di 17 di sini 20 karena di sini kita tidak cukup. Nah, jadi di sini kita melakukan lot sebesar 20. Nah, jadi sisa 17. Kemudian di sini kebutuhan bersihnya 74. Nah, jadi kita melakukan lot sebanyak 3 kali 20 ditambah 20 ditambah 20. Nah, jadi sisanya 3. Kemudian pada bulan kelima 45. Nah, di sini persediaan tinggal 3. Jadi kita melakukan lot lagi 20 tambah 20 ditambah 20. Jadi 3 kali lot. Sisanya 18. Kemudian di sini kebutuhan bersih di bulan ke-6 itu sebesar 40. Nah, kita butuhkan sisanya kan 18. Jadi kita hanya perlu melakukan lot sebanyak 2 kali. 20 ditambah 20. Kemudian sisanya 18. Nah, di bulan ke-7 kebutuhan bersihnya itu 69. Nah, karena persediaan kita tidak cukup, jadi kita melakukan lot lagi sebesar sebanyak 3 kali. 20 ditambah 20 ditambah 20. Kemudian dikurangkan dan sisanya menjadi 9. Persediaan terakhir itu sebesar 9. Kemudian offsetting dan explosion. Kebutuhan kotor pada bulan ke-1 itu sebesar 21, bulan ke-2 itu tidak ada, bulan ke-3 30, bulan ke-4 84, bulan ke-5 45, bulan ke-6 60, bulan ke-7 69. Nah, kemudian kita memiliki persediaan di tangan itu sebesar 18. Nah, jadi kurangkan menjadi 3. Jadi kebutuhan bersihnya menjadi 3. Kemudian di sini pada bulan kedua itu kita ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10. Nah, jadi kita masuk lagi persediaan di tangan menjadi 10. Kemudian pada bulan ketiga ada kebutuhan kotor sebesar 30. Jadi 30 dikurang 10 jadi 20. Kemudian pada bulan keempat itu kebutuhan kotor sebesar 84. Nah, saat itu juga ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10. Jadi dikurangkan 84 kurang 10 menjadi 74. Kemudian di bulan kelima itu sebesar 45 kebutuhan kotornya. Nah, jadi kebutuhan bersihnya juga 45. Kemudian di bulan ke-6 itu kebutuhan kotor sebesar 60. Nah, ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 20. Jadi dikurangkan 60 dikurang 20 jadi 40. Kemudian di bulan ke-7 itu ada kebutuhan kotor sebesar 69. Nah, kemudian kebutuhan bersihnya jadi 69 dan di persediaan 0. Offsettingnya 3. Kemudian pada periode ke
1 itu 20, periode bulan kedua 74, bulan kelima 45, bulan ketiga 45, bulan keempat 40, dan bulan kelima sebesar 69. Kemudian yang terakhir bahan baku A, netting. Ini jadi terdapat kebutuhan kotor sebelum ke bulan 1. Nah, di bulan 2 itu kebutuhan kotor sebesar 12, bulan ketiga 46, bulan keempat 40, bulan kelima 20, bulan keenam 46. Nah, di bulan 7 dan 8 itu tidak ada. Kemudian kita memiliki persediaan di tangan sebesar 22. Nah, 22 dikurang 8 nih, sisanya tinggal 8. Kemudian kita ada kebutuhan kotor di bulan ke-2 sebesar 12. Nah, jadi 12 dikurang 8 menjadi 4 di kebutuhan bersih. Kemudian di bulan ketiga ada kebutuhan kotor sebesar 46. Nah, jadwal tapi ada juga jadwal persediaan saat itu, jadwal penerimaan persediaan sebesar 15. Jadi dikurangkan, sisanya 31 kebutuhan bersihnya. Kemudian pada bulan keempat kebutuhan kotor sebesar 30. Nah, kemudian kebutuhan bersihnya 30, persediaan 0. Kemudian bulan ke-5 20, dan ini juga menyesuaikan. Nah, pada bulan ke-6 ada kebutuhan kotor sebesar 46. Nah, dan ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 20. Nah, jadi dikurangkan 46 kurang 20 menjadi 26. Nah, totalnya kebutuhan bersih sebesar ketika ditotal menjadi 111. Kemudian lot menggunakan EOQ. Nah, di sini diketahui D 111. Nah, ini didapat dari hitungan sebelumnya dari netting. D 111, kemudian K 2000, dan H 2500, dimana EOQ sama dengan akar 2 D K per H sama dengan akar 2 dikali 111 dikali 2000 per 2500. Nah, jadi hasilnya 13,32, dan jika kita bulatkan itu menjadi 14. Nah, kemudian kita masuk ke bulan ke-1, itu tidak ada kebutuhan bersih. Kemudian bulan kedua ada 4, bulan ketiga 31, bulan keempat 30, bulan kelima 20, bulan keenam 26. Nah, di sini kita memiliki ukuran lot 14 dan persediaan 14. Kemudian pada bulan kedua itu ada kebutuhan bersih sebesar 4. Nah, jadi dikurangkan 14 dikurang 4. Jadi sisanya di persediaan itu 10. Kemudian di bulan ketiga ada kebutuhan bersih 31. Nah, jadi karena sisa di persediaan itu tinggal 10, jadi kita melakukan looting 2 kali, 14 tambah 14. Nah, 28. 31 dikurang 8 dikurang 28, sisa di persediaan menjadi 7. Kemudian di bulan keempat ada juga kebutuhan bersih 30. Nah, karena tidak mencukupi di persediaan, jadi kita melakukan loading lagi sebanyak 2 kali, 14 jadi 28. 30 kurang 14. Nah, jadi ditambahkan 7 juga. Nah, jadi 30. Dan akhirnya di persediaan sisa 5. Kemudian pada bulan kelima itu ada persediaan 20, dan kita melakukan loading lagi sebanyak 2 kali, 14 tambah 14. Nah, jadi sisanya sebesar 13.
Pada bulan ke-6 itu ada kebutuhan bersih sebesar 26. Nah, dikurangkan 13 ditambah 14 jadi 27. Nah, 27 kurang 26 jadi sisa 1 di persediaan. Dan totalnya itu 111. Kemudian offsetting dan explosion. Kebutuhan kotor di sini pada satu bulan kedua itu ada 12, bulan ketiga 46, bulan keempat 30, bulan kelima 20, bulan keenam 46. Bulan selanjutnya itu tidak ada. Kemudian kita memiliki persediaan di tangan itu sebesar 22. Jadi 22 dikurang 14, persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor menjadi 8. Persediaan di tangan kita menjadi 8. Kemudian pada bulan kedua itu kebutuhan kotor sebesar 12. Jadi 12 dikurang 8 menjadi 4. Kemudian di bulan ketiga itu ada kebutuhan kotor 46. Nah, saat itu juga ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 15. 46 dikurang 15, nah 31. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan keempat, yaitu sebesar 30 kebutuhan kotor. Sini menjadi disesuaikan 30 juga kebutuhan bersihnya. Kemudian di bulan ke-5 itu 20, sama ini menyesuaikan juga. Dan di bulan ke-6 itu ada kebutuhan kotor sebesar 46. Saat itu juga ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 20. Jadi 46 dikurang 20, 26 kebutuhan bersih. Nah, di sini totalnya sebesar 111 kebutuhan bersihnya. Kemudian offsettingnya itu pada bulan ke-1 4, bulan kedua 31, bulan ke-3 30, bulan ke-4 20, bulan ke-5 26. Selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang kita lakukan pada nomor 1 itu dapat disimpulkan bahwa ketika untuk memproduksi barang pada D dibutuhkan nilai-nilai bahan baku itu mulai dari A, B, dan C menggunakan sistem MRP, di mana dalam sistem ini memiliki beberapa langkah atau proses, yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion. Nah, di sini berdasarkan yang kita lakukan tadi disimpulkan bahwa netting merupakan proses menghitung kebutuhan bersih. Kemudian loading merupakan proses menentukan jumlah pemesanan. Kemudian offsetting merupakan proses penentuan rencana pemesanan. Dan explosion merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih rendah berdasarkan rencana pemesanan. Baiklah, sekian presentasi tugas UTS dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga jika ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.